Sallallahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah sholat isya ini kita berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu dalam rangka kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itunya di kitabillah Al-Quran, di surah Yasin. Mudah-mudahan ayat demi ayat, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, bahkan sampai satu surah, yaitu surah Yasin yang kita baca, semoga mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Amin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak RT, Bapak RW, kalau ada RW. Ada Pak RW, Bapak Ketua Majelis Yasinan beserta kepengurusan, bapak-bapak, ibu-ibu beserta yasinan, aku nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, kaum ibu, bunduk dan dua, anak-anak kita, hadirin rahimakumullah. Izinkan salam ta'zim, mohon maaf mungkin pertama kali nyampai ke sini. Tadi karena janji dengan Pak Nurman, itu kita usahakan sholat isya di Masjid Nurul Ikhlas karena khawatir nanti sasih janji jodoh dari Terus Guru. Alhamdulillah ketemu dengan izin Allah. Ini nama Herman Tanjung. Kampung asal di Pasisia. Pasnya di Kambang. Tinggal berbatasan di Bali. Kurang Semando di Pisang Parakaraka batas. Baik. Kenalan kan sudah. Alhamdulillah punya anak 4. Itu yang kedua, yang asisten selalu dibawa. Yang dua, yang nomor 1 di pondok pesantren kelas 3. Sekarang nomor 2 pondok pesantren juga karena masih daring-daring, masih di rumah belajar baru. Nomor 3 di madrasah di MIN, nomor 4 baru kelas 2. Ya. Baik. Ada pesanan dari panitia kita. Tema kita, kajian kita sekarang adalah fadilah, keutamaan surah Yasin yang alhamdulillah sudah kita baca tadi. Di sini juga sudah ada fadilah beberapa keutamaan, di antaranya yang telah ditulis oleh banyak tokoh-tokoh agama, banyak para ulama kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau di kita sering juga itu di Jundul Rawang itu sering juga itu yasinan, wirid yasinan, membaca surah-surah Yasin ini. Yang pertama sekali di dalam kitab Majmu' Syahid itu dijelaskan surah Yasin itu di dalam Al-Quran ini urutannya
termasuk surah yang ke-36, terdiri dari 83 ayat. Mungkin beberapa ibu-ibu sudah ada dan sudah banyak yang hafal, Pak. Udah ya Bu ya? Aco dibaco biasanya hafal tuh. Kita wirid yasinan itu di Gawang, di Pasar Gawang, Pak. Kakek Mas Haji Nurul Jannah itu ibu-ibu itu tidak dengan Al-Quran lagi, udah hafal semua. Jadi kalau letak takziah tidak perlu baca Al-Quran lagi karena udah di konsep semua di dalam kepala. Kenapa? Sering dibaca. Syadar udah hafal ya surah Yasin? Karena kita buka rumah tahfiz di rumah, jadi anak kita latih. Kemudian surah Yasin ini diturunkan oleh Allah, yaitunya di Makkah, dinamai dengan surat Makkiyah. Kalau di Madinah, Madaniyah. Itu sejarah nuzul Quran. Nah, di antaranya surah Yasin. Kemudian termasuk surah Yasin ini sesudah surah Al-Jin, itu surah Jin. Kita tahu surah Jin di dalam Al-Quran ada. Kenapa dinamakan dengan surah Yasin? Karena diawali dengan 2 huruf, ya, sin. Ini namanya itu, ya, sin. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya Yasin itu sebenarnya betul. Ternyata bukan sembarangan. Biasanya di dalam ilmu ma'rifat, ilmu awaludin ma'rifatullah itu dibaca. Ternyata dalam kajian Yasin itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama beliau Yasin. Makanya itu awal kajiannya itu Islam itu kan 5. Alif, sin, kan ada sin di sana. Lam, mim. Islam. Itu kajiannya, kajian ilmu tauhid. Jadi ternyata surah Yasin itu dinamai dengan surah Yasin karena diawali dengan kata-kata Yasin. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Kandungan-kandungan atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalam surah Yasin itu, pertama adalah bicara masalah keimanan, itu tauhid itu. Allah menyampaikan di dalam surah Yasin itu masalah hari berbangkit, bahwa nanti ada suatu hari yang mana hari itu tidak terlintas oleh otak pemikiran manusia, dan itu adalah kejadian yang sebenarnya. Makanya ada orang yang tidak beriman kepada hari akhir, hari berbangkit, itu ada. Ada yang tidak beriman kepada qada dan qadar, ada. Rukun iman itu pada yang satu awal 5, 6, 5 yang sampai tidak tahu loh. Iman itu apa artinya? Artinya Bu, Bapak, keyakinan, bukan hanya sekedar percaya. Iman itu dalam kajian ilmu tauhid tidak diterjemahkan iman, mengakui. Kalau hanya sekadar percaya, itu kepercayaan itu bisa berubah. Itu apa namanya Bu? Iya kuat. Lebih percaya ibu iya kuat kok. Kan ada mikrofon kan? Ada orang pisang ndak? Kok ada orang pisang kok? Lebih percaya ibu kok. Iya kuat. Lain kan? Lebih percaya. Bertambah rukun iman. Berarti iman bukan hanya sekedar percaya.
Itu mendudukan tauhid namanya itu. Dia meyakini, mengakui. Nah, kan syahadat itu kan itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Aku mengakui. Mancalia dan mancalia, nampak dan nampak dia wa di kamato kepala wa, kita wajib mengimaninya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengakui. Awak kan dapat soboknya Nabi, kan cerita saja. Ya. Ya kan? Kita tidak ketemu. Tapi cerita nyampai ke kita. Kok beriman juga? Tuh, mendudukan iman kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar, kalau hanya sekedar melihat, mempercayai, nanti dia bisa gugur. Jadi ada bicara dalam surah Yasin itu masalah keimanan. Kokohkan keimanan kita. Ada di dalam surah Yasin itu bicara masalah hari berbangkit, masalah hal yang berkenaan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, ada dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuasaan dan rahmat Allah. Di dalam surah Yasin itu dijelaskan bahkan anggota tubuh Hawa kok akan menjadi saksi. Tadi itu sudah dibaca itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada suatu hari nanti itu mulut-mulut manusia itu akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara aydihim, kedua tangannya. Kalau tangan awak ini kan tidak bisa mengecek dong. Nanti pada suatu hari dia akan berbicara. Dia akan ngomong, oh iya, aku membolak-balik surah Yasin itu dulu. Wa tashhadu arjuluhum, kaki itu akan menjadi saksi. Oh iya, kamu malangkah dulu ke belakang tuh, ke rumah Pak Robinson. Nah, gitu. Jadi seluruhnya akan jadi saksi. Akan jadi saksi itu. Itu baru yang ada di anggota tubuh awak. Makanya anggota tubuh awak kok tidak boleh dipergunakan untuk yang maksiat. Nah, kalau dalam pemahaman Imam Al-Ghazali seperti itu. Mata nikmat Allah, tangan nikmat Allah, karunia Allah, kaki karunia Allah, hidung, lidah, seluruhnya nikmat karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa dan salah itu adalah kemaksiatan yang besar kepada Allah. Makanya hati-hati. Kadang tanpa disadari. Begitulah hebatnya. Pada suatu hari nanti itu anggota tubuh awak itu akan jadi saksi. Tangan dulu tidak bisa mengicik, besok mengicik. Kaki dulu tidak bisa mengicik, tidak apa-apa, dia akan jadi saksi. Makanya basuh anggota wudhu awak itu dengan sempurna. Nah, itu tasawufnya di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi anggota wudhu dibasuh dengan betul-betul. Kalau kini kan disuruh kan mencuci tangan. Cuci tangan. Kalau di rumah itu bahasa di mana cuci tangan di luar tuh, ke sabunnya. Karena kita banyak tamu, banyak anak-anak tahfiz Al-Quran di rumah. Ya. Tetapi dalam Islam jauh lebih hebat dari itu. Bukan hanya sekadar cuci tangan. Kalau cuci tangan itu tidak ada nilainya betul. Tetapi hebatnya di dalam Islam itu seluruh anggota wudu, anggota nan salapan. Kalau kecil orang kampung tulang salapan karet namanya tuh, anggota wudu itu dicuci. Bukan hanya sekadar dicuci, ada nilai hikmah yang terkandung di dalamnya. Saya lihat dalam surah kedua ayat 22. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tahu apa ya? Wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau awak cuci tangan awak cuci kaki awak, cuci muka awak, cuci kepala awak, anggota wudu itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada mutatahhirin di sana.
Di sini ada. Biasanya dekat Al-Quran itu ada. La yamusuhu ilal mutahharun. Taharah. Tidak boleh disentuh Al-Quran ini kecuali orang yang taharah, yang bagi yang taharah, yang suci. Makanya salah satu bagi kaum perempuan yang halangan tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Quran, membaca mulia. Nah gitu. Jadi kalau ada Pak di sini membaca Al-Quran, mulia disuruhnya upah awak halangan Pak baca mulia. Nah tidak mulia itu mawai. Ya. Membaca itu, ya bukanlah dia calon apa awak tuh, nah bukan calon apa awak, tanpa. Seorang. Gimana? Seorang ya Pak. Kalau nyosorang. Itu buka ya Pak. Ya kan banyak sekelilingnya tuh mah, ada pak tua, ada dua ayah, ada mama, ada kasadolah, ada calon apa muda, ada calon ajo, macam lah gitu kan. Jadi boleh membaca boleh, atau yang sudah hafal, mungkin dia hafal Quran gitu kan, 3 juz, 5 juz, 10 juz gitu kan, bacanya itu, berarti dia betul-betul. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam Al-Quran terutama surah Yasin itu banyak hal-hal yang bisa kita petik hikmah di antaranya. Kemudian selanjutnya adalah sengaja kita carikan, ada di dalam surah Yasin itu dijelaskan kisah para orang-orang yang terdahulu. Kita harus berani bercermin terhadap orang-orang yang terdahulu agar bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ba'a mangkok dulu di Aceh, namanya tuh banjir kadang tuh tsunami. Tsunami. Tsunami itu ya. Tsunami, nah gitu. Kan kadang tsunami situ ya Bu ya. Itu belum besar. Tsunami nampaknya kadang di zaman Nabi Nuh. Sampai ke puncak Bukit Abi ke sebelah ya. Nyo Caca enggak ada cerita. Enggak loh sehari 2 hari loh. Hampir 10 hari. Begitu hebatnya. Dan itu ada. Kenapa terjadi tsunami di zaman Nabi Nuh? Karena kedurhakaan umat. Dulu ada di balian bumi, diangkit di balian di zaman Nabi apa tuh? Nabi Lut alaihi salam. Kenapa sebab? Karena umat sudah banyak yang melanggar aturan Allah. Yaitunya kata Allah, jodoh laki-laki itu perempuan. Ini ndak doh, ini laki-laki suku ke laki-laki. Nah, ulang itu. Nambah buah semua kan bos, nambah sama buang udah. Ya, jadi itu sudah di luar itu, di luar aturan Allah. Fitrahnya manusia itu laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Itu sunatullahnya. Nah sekarang dia laki suka laki, perempuan suka perempuan. Ditegur, ndak mau. Sekali 2 kali, nah, diangkit bumi itu di balian, bantu membuat betapa Mesir. Jadi karena pelanggaran saja, tidak ada yang lain. Jadi oleh sebab itu, kemudian fadilah keutamaan membaca surah Yasin itu diantaranya yang mempermudah di dalam proses sakaratul maut. Jadi kalau ingin awak capek meninggal. Kalau ingin langsung awak dalam wafat, kita bukan hanya mengajukan surah Yasin. Di dalam testimoni kita, pengalaman kita yang melepas orang dalam sakarat itu bukan hanya surah Yasin, termasuk surah Al-Waqiah. Kita melepas ada jenazah di M Jamil, telepon hari hujan, datang juga ke situ. Tugas kalau di kantor tugas itu kan mungkin dari pagi sampai jam 5. Kalau ulama ini Buya ini 24 jam. Jam 2, jam 3 malam ditelepon datang juga. Karena memang itu tugas waktu dan kita tidak boleh berulang. Itu termasuk surah Al-Waqiah. Maka biasakan membaca surah. Kemana dibacakan? Ke telinga. Nah, kalau beliau sudah berada di zat di puncak, maka talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah.
Jadi kalau masih ya la ilaha illallah. Jadi kondisi beliau, kalau beliau tidak sadar lagi, kaki lah mulai bakarui, bati lah mulai naik, tidak ada lagi dong. Kalau lah mulai yang sadarnya tegang semuanya. Ruh sudah beragah di kerongkongan antara rongga dada dengan mulut dengan ini kerongkongan ini, maka pakai lafaz Allah. Tidak perlu pakai ya lagi. Allah. Tarik ke dalam. Itu teknisnya. Allah. Yang keluar. Karena tarikan ke dalam itu nanti akan membawa. Makanya lakinu ma'takum, talkinkanlah kata Rasul, bimbinglah, ajarilah, didiklah orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Man qala akhiru kalami, siapa yang membaca di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi kalau masih berada di alam sadar, boleh dibacakan surah Yasin. Nah gitu, agar keimanan, ketaatan, keyakinan beliau itu tetap terfokus dan terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yasin itu, surah Yasin ini termasuk jantungnya Al-Quran. Kalau awak kan punya hati dan jantung, inna likulli syai'in qalban, karena sesungguhnya tiap sesuatu itu ada qalban, jantung hatinya. Qalbul Quran Yasin, sementara jantung hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Maka perbanyaklah membaca surah Yasin. Kemudian baca surah Yasin itu seperti, bukan sama ya, seperti seumpamanya, sama dengan tidak persis 10 kali membaca Al-Quran. Jadi tadi kita membaca surah Yasin dari awal sampai akhir, itu pahalanya, fadilahnya itu sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Nah, kalau seandainya ada dalam hadis yang lain membaca Al-Ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad, itu juga sama dengan membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah pernah menguji sahabat dulu, para sahabat siapa yang bisa menamakan Al-Quran dalam beberapa menit ini, saya kasih hadiah kata Rasul. Yang lain ada mulai dari Alif Lam Mim sampai segala macamnya. Maka Imam Ali membacanya Al-Ikhlas 3 kali, setelah itu beliau diam lagi sampai orang selesai. Ditanya, siapa yang menang ya Rasulullah? Ali. Kenapa ya Rasul? Ali membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu fadilahnya sudah sama dengan baca Al-Quran. Tapi jadi itu sudah dibaca Al-Ikhlas saja, bayangnya kul juga, tidak mau ada kul sudah. Ya, itu kan fadilah utamanya. Kemudian termasuk bahwa membaca surah Yasin, membaca Al-Quran, siapa yang banyak membaca Al-Quran, Allah akan beri syafaat. Syafaat itu adalah penyelamat. Iqra'ul Quran termasuk Yasin. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran, siapa yang banyak baca Al-Quran nanti dia akan datang pada hari kiamat, hari kemudian syafaat, sebagai syafaat di ashabi, bagi si pembacanya itu. Kalau sudah berarti ya beliau sunat. Beliau pasal jalan mana sah? Cuma ini sudah mana? Ya, mana ini kami bisa lihat. Suruh capek. Ya, ada orang kawan tanya boleh Bapak Ibu. Aku lah menganggap siku dusana awak sedolahnya. Jadi awak kita biasa-biasa saja. Sekali bertemu kalau mau labuh sudah ada. Kamu nanya suku pangece, orang penceramah itu suku pangece. Kadang-kadang sampai yang 3 gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk dapat meringankan dari siksa kubur. Nawir, perbanyaklah, terangilah kuburanmu itu, rumahmu itu, dan segala macam tempat kamu di mana saja berada dengan tilawatul Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, dan juga termasuk ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu sebenarnya yang wajib itu di masjid. Sholat yang wajib, yang sunnahnya di rumah. Makanya saya sebelum berangkat ke masjid itu sholat sunnah di rumah dulu. Iko bakajan kalau masaji sholat sunnah. Tiba di rumah saji, kurang makan mai. Aberang kurang makan. Kamai Allah, kurang kesemayang. Datang dalam mai, berang kurang.
Kalau ingin banyak sholat sunnah, capek datang. Nah, sholat zuhur itu dia dulu damai. Contoh. Jadi banyak sholat sunnah di rumah. Yang wajibnya di masjid, ya di rumah ibadah. Rasulullah kayak gitu. Karena Rasulullah dengan masjid kan masalah-masalahan. Kemudian dibaca pada malam Jumat. Jadi kalau hadisnya pada malam Jumat, bukan Jumat malam. Nah, gitu. Pada malam Jumat, maka dia mendapat ampunan dari Allah sampai paginya. Man qara'a surah Yasin lailatul Jumat, itu hadisnya. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, asbaha maghfuratun lahu, maka Allah ampunkan sampai subuhnya. Subuhnya itu pagi Jumat itu. Nah, gitu. Jadi ya kalau sudah teknis kita mungkin acara kita pada malam ini tidak apa-apa, gitu kan. Tapi yang jelas itu kaifiat keutamaannya. Kalau redaksi hadis ini dijelaskan siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, pada malam Jumat berarti kan Kamis misalnya, gitu kan. Maka dia mendapat ampunan dari Allah. Kayak kalau malam ini ya besok, insya Allah mendapat ampunan sampai malam subuh besok. Amin. Kemudian amin ya Rabbal alamin. Mendatangkan hajat itu artinya apa saja keinginan kita, maka Allah akan berikan yang terbaik. Bapak Ibu jamaah majlis rahimakumullah. Jadi kini awak sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamihu fil iman, menempuh jalan mencari ilmu pengetahuan, sallallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jadi kini awak duduk di majelis ilmu kini sedang menempuh jalan itu dibentangi oleh Allah yang ujungnya adalah surga. Nah, makanya jangan sampai datang wawa selalu macamnya gitu. Maka barang ramai tapi nang datang kami ramai lo dari itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu diantaranya fadilah dan keutamaan surah-surah Yasin. Itu sebenarnya sangat banyak lagi. Jadi yang Yasin itu sendiri adalah termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam kajian ilmu tauhid. Yasin wal Quran bil hakim innaka laminal mursalin. Yang kan ada di sana wal Quran. Siapa yang menabi Al-Quran? Kasih Al-Quran itu ya Nabi apa? Ya Nabi Muhammad. Jadi Yasin itu adalah baginda Rasul. Jadi kalau awak membaca surah Yasin, seolah kita sudah mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tasawufnya ada cukup gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sekelumit yang bisa kita sampaikan dalam penyampaian ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup. Jangan Pak Yohana Pak. Ini besar. Iya Pak. Sebelumnya kami Ya. katanya lebih baik baca Al-Quran daripada baca Yasin. Begitu Pak. Ya. Udah Pak. Udah. Kalau letalo silakan. Mulai lastar alif lam mim itu sampai ke surah An-Nas. Kalau letalo. Tapi yang jelas seluruh isi kandungan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Tidak ada bedanya. Tentu masing-masing yang ada di dalam Al-Quran itu mereka Bapak Ibu. Kalau dibawa ke dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ada sesuatu hal yang diijabah itu ada waktu-waktu yang karomah, waktu yang diijabah. Ada hari-hari yang karomah, hari yang diijabah, hari yang hebat. Ada bulan yang karomah, bulan yang diijabah. Paham ya Pak ya? Kayak bulan Ramadan, kayak hari Jumat, kayak waktu-waktu antara azan dan iqamah. Itu banyak berdoa di situ. Hujan turun, menjalang babuku. Pada menjalang babuku itu, jangan super sibuk mempersiapkan pembukuan saja. Banyak berdoa di sana. Itu waktu mustajab. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat tertentu yang punya makna tertentu.
punya maksud-maksud tertentu dan punya nilai-nilai tertentu. Contoh ayat kursi surah Yasin, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya Pak ya, awal surah Al-Baqarah. Jangankan itu, Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu tidak ada dalam kitab yang lain. 2 kali turunnya, itu istimewa itu. Al-Fatihah itu dibaca setiap sholat. Jadi ada hal-hal yang istimewa, termasuk surah Yasin juga. Nah, yang jelas surah Yasin itu punya nilai, punya hikmah, punya makna yang terkandung, dan punya fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Tentu bukan kita mengabaikan pada surat-surat yang lain. Nah, kan gitu. Jadi, kalau meninggal harus dibaca surah Yasin, tidak harus. Boleh surah yang lain. Kan itu pengalaman kita itu. Biasanya orang dalam sakarat itu baca surah Yasin. Itu ada di Alai kemarin. Udah 3 hari koma. Koma itu apa Pak? Kritis ya. Lalu titik adalah masih koma. Nah, masih ada harapan gitu kan. Telepon. Baru ngapain subuh Yasin. Lawaran kali tidak tetongkan gitu. Coba baca surah Al-Waqiah. Jangan kurang serampe setelah awak sarankan itu baru pulang. Sarang jalan baru dari Alai, dari Ampang kakak Praji itu kan kaki juga. Soalnya banyak di bebas telepon Pak ayah lama kita. Jadi ternyata dalam surah Al-Waqiah ada nilai-nilai rahasia di dalamnya. Jadi sama dengan surah Yasin. Jadi artinya bahwa membaca surah Yasin itu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak punya nilai. Satu huruf saja yang kita baca dari Al-Quran itu punya nilai. Satu huruf. Makanya tidak boleh dirubah. Ya Pak ya. Baik, di dalam kenangan Pak ini Pak pengenal pelajaran Baik, mungkin demikian saja dalam penyampaian nabo tadi penggunaan lama manihi receh bawang deh kurang lebih yang pici kurang kuning atau masakan dalam yang patah maafkan buat utang itu. Lain dimakan Bapak Ibu hadirin. Sabab bahan bapak itu malu nambah dua mata mungkin tak dorong di lompratan lupu di kaki dan kapata. Dado gadiang rata-rata dado tupai dan tagawa yang paling hanya Allah. Salah ke Allah kita tobat, salah ke manusia saling maaf ya Allah. Bila lihat pasabikul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?